Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bidzikrihi tatanazzalur rahmat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah musalla Baitus Sajidin yang berbahagia, masih seputar bab al-ghusl, bab tentang mandi, hadis yang ke-102. Hadis yang ke-102. An Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghatasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufrighu biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawadda'u thumma ya'khudhul ma' fayudkhilu asabi'ahu fi usuli asy-sya'ri thumma hafana ala ra'sihi thalatha hafanat thumma afadha ala sa'iri jasadihi thumma ghassala rijlaihi. Muttafaqun alaih wal lafzu li muslimin. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, hadis sahih. Lafaz hadisnya lafaz hadis Imam Muslim. Ini beliau Sayyid Ali bin Abbas Al-Maliki menuliskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah tentang tata cara Nabi ketika mandi junub. Rasulullah, beliau mengatakan, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mandi junub, beliau mulai terlebih dahulu dengan membasuh kedua tangannya. Ini langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah ketika ingin mandi junub. Sebelum melakukan yang lain, beliau terlebih dahulu membasuh kedua tangannya. Sama seperti ketika kita mau berwudu, maka sebelum mencelupkan tangan kita ke dalam baskom atau apa, terlebih dahulu kedua tangan kita basuh. Nah, ketika mandi junub, Rasulullah membasuh kedua tangannya terlebih dahulu. Kemudian beliau yufri'u biyaminihi ala shimalihi, fayaghsil farajahu. Kemudian beliau mengambil air dengan tangan kanannya, kemudian menyiramkan bagian kirinya, lalu beliau membasuh kemaluannya. Jadi setelah beliau membasuh kedua tangan, lalu langkah kedua membasuh kedua kemaluannya. Ini qubul dan dubur, dengan niat mengangkat hadas besar dari kemaluan. Niatnya nawaitu raf'al hadasil akbar an mahalil istinja fadlillahi ta'ala. Jadi ketika membasuh kemaluan, qubul dan dubur itu berniat, aku niat mengangkat hadas besar
dari tempat istinja. Dari tempat istinja maksudnya adalah kubul dan dubur. Jadi aku niat mengangkat hadas besar dari tempat istinja, yaitu kubul dan dubur. Nah, setelah dibasuh kemaluan, dibasuh kubul dan duburnya selesai dibasuh, baru beliau lalu berwudu. Kemudian beliau berwudu. Berwudu tapi hanya sampai kepala saja. Jadi kaki tidak, kaki terakhir. Jadi beliau wudu dengan wudu yang sempurna, berwudu dengan wudu yang sempurna, basuh ke wajah 3 kali, tangan 3 kali, tangan kanan, tangan kiri, kemudian ngusap kepala, kemudian ngusap kuping. Nah, setelah itu yang terakhir kaki tidak dibasuh terlebih dahulu, tetapi kaki diakhirkan oleh beliau. Nah, setelah berwudu dengan wudu yang sempurna, kemudian beliau mengambil air. Mengambil air setelah berwudu itu, otomatis setelah membasuh, lebih afdolnya setelah membasuh kemaluan, ketika mau wudu itu diambil dulu anduknya, dipakai dulu. Nah, supaya ketika berwudu tidak dalam keadaan telanjang. Pakai anduknya sebentar, kemudian baru berwudu. Kemudian simpan lagi anduknya setelah berwudu. Cantelkan lagi. Nah, kemudian setelah berwudu, tanpa membasuh kaki nanti pada akhir. Lalu beliau mengambil air. Rasulullah mengambil air dan memasukkan jari-jarinya ke dalam rambut. Artinya mengusap, diambil air, menciduk air beliau, kemudian beliau ngeramas, dikeramas rambutnya itu supaya kulit di bawah rambut itu kena air, jangan sampai ada yang tidak terkena air. Jadi beliau mengambil 3 genggam air, dari 3 genggam hafanat, salah satu hafanat 3 genggam air dilumurkan kepalanya. Nanti sambil dikeramas supaya meresap air itu ke dalam kulit kepala 3 kali. Kemudian setelah itu, setelah berwudu, setelah mengambil 3 genggam air, dilumurkan kepala, dikeramas itu, baru beliau siram bagian tubuhnya yang kanan terlebih dahulu. Bagian kanan, afada ala sa'iri jasad, beliau menyiramkan seluruh badannya dengan air. Ini dimulai dengan bagian kanan, 3 kali bagian kanan. Kemudian setelah bagian kanan rata, sambil digosok-gosok, sambil menggosok bagian lipatan-lipatan siku, kelipatan di bawah lutut itu digosok-gosok supaya terkena air semua. Nah, kemudian baru setelah bagian kanan selesai 3 kali, bagian kiri 3 kali. Nah, bagian kiri 3 kali. Ini selesai cara mandi. Dan terakhir, setelah tadi menyiramkan air ke seluruh tubuh, mulai dari kepala sampai badannya semuanya, terakhir tadi meneruskan membasuh kedua kakinya. Tadi kan ketika wudhu kakinya belum dibasuh, ketika wudhu kaki belum dibasuh. Nah, terakhir kakinya dibasuh, kedua kakinya dibasuh baru selesai. Nah, ini para ulama mengatakan kenapa kok Rasulullah mengakhiri mandinya dengan membasuh kaki, dengan mencuci kaki. Karena diantara hikmahnya dulu kan mungkin tidak ada WC, kamar mandi, toilet seperti kita sekarang ini yang bersih. Nah, dulu itu mungkin tanah, jadi mungkin kalau ketika mandi itu pasti kena kecepretan tanah kakinya itu mestinya. Maka terakhir setelah mandi selesai baru kakinya dicuci, supaya tidak kotor. Itu mungkin diantara hikmahnya kata para ulama. Ini tata cara mandi Rasulullah. Dalam kemudian hadis yang ke-103 walahuma juga dari
Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari hadis Sayyidah Maimunah. Kalau tadi hadis 102 itu dari Sayyidah Aisyah, ini dari Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha. Tsumma afraqa ala farjihi wa ghasala bishimalihi. Kemudian Rasulullah membasuh kemaluannya dan beliau membasuhnya dengan tangan kirinya. Jadi tangan kanannya memegang air, kemudian yang membasuh kemaluan itu tangan kiri. Jadi ketika membasuh kemaluan pakai tangan kiri. Tsumma daraba bihal aradu wa fi riwayatin pamasaha biturab. Jadi setelah membasuh kemaluan, beliau mengusap tangan kirinya yang bekas membasuh kami dengan tanah, diusapkan dengan debu tanah itu untuk menghilangkan mungkin bau-bau. Dulu kan mungkin tidak ada sabun. Nah, kalau kita kan setelah membasuh bekas cebok apa kan kita tinggal basuh pakai sabun. Nah, jadi Rasulullah tidak, dulu pakainya debu itu, debu diusapkan ke tangan kirinya itu yang bekas membasuh kotoran, membasuh kemaluannya, kemudian baru disiram air.